Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda. Gini Pak, beberapa hari terakhir ini Kabupaten Jepara ini sangat menyoroti kiprah dari Bapak Haji Pawoko, termasuk yang sudah kita lihat dan sudah kita promosikan setiap saat Bapak mendirikan sebuah gedung galeri, yaitu Jepara Modern Art and Gallery yang terletak di Ngabul. Itu juga menjadi sorotan masyarakat dan masyarakat sangat berbangga dengan adanya galeri tersebut karena selain itu menampung semua karya seniman-seniman ukir pahat di Jepara. Itu juga menjadi destinasi wisata yang baru, yang keren di Kabupaten Jepara, Bapak. Dan selain itu juga beberapa hari terakhir ini Bapak Haji Pawoko juga sedang menggelar acara yang sangat heboh, Bapak, bersama rockstar sepertinya begitu ya, Bapak ya. Dan itu adalah sebuah event di mana Bapak ini merukunkan atau mengguyupkan serta mengharmonisasikan para generasi muda bersama motor-motor gede mereka dengan adanya kehadiran Bapak sebagai sosok dituakan penasehat di sini, sehingga kita semua ini semakin melihat sosok Bapak ini mendamaikan, merukunkan, mengguyupkan segenap generasi muda masyarakat di Kabupaten Jepara dan juga nyengkuyung UMKM yang ada di Kabupaten Jepara, Bapak. Sebetulnya motivasi Bapak untuk Jepara ini apa, Pak? Saya dari dulu, Pak, bercita-cita ingin supaya anak-anak muda Jepara itu bersatu, Mbak. Bersatu dalam arti segala-galanya. Bersatu di bidang motor, di bidang kerjaan, dan tidak ada apa ya, Mbak, tidak ada celah untuk mereka bersaing satu sama lain. Bersaing bagus itu, bersaing untuk kerjaan yang bagus juga tidak apa-apa. Tapi kalau bersaing untuk kenakalan remaja, saya pikir tidak, Mbak. Dan itu memang saya gaungkan sama anak-anak muda Jepara supaya hidup itu rukun berdampingan, Mbak. Iya. Kalaupun mereka kerjaan masing-masing, ya saya juga ikut mendorong, Mbak. Mendorong, kendati kita mendorong dari belakang dengan nasihat atau dengan bimbingan ya, Mbak, yang bagus. Itu, Mbak. Baik, Bapak, dan kami juga melihat Bapak antusiasme dari pemerintah Kabupaten Jepara ini sepertinya juga menjadi salah satu pengguyup atau penggerak juga di kegiatan-kegiatan yang Bapak lakukan. Selama ini seperti apa sih, Pak, peran dari pemerintah Kabupaten Jepara dengan kegiatan-kegiatan yang Bapak lakukan di Jepara ini? Betul, Mbak. Pemerintah pemerintahan Jepara itu, beliau-beliau itu mendukung, Mbak, pada jajarnya. Karena kalau lihat generasi muda itu rukun, kita juga senang, Mbak. Dan pemerintah juga senang, tidak ada huru-hara, tidak ada apa-apa, UMKM ya juga tumbuh, Mbak. Jadi makanya itu kita buatkan Mbak, sebuah showroom, Mbak, sebuah galeri lah. Jadi kita memberi peluang untuk anak-anak muda, misalkan mereka mau titip barang, mau apa di kami, bisa, Mbak. Dan itu memang sudah banyak ya, Mbak. Titipan-titipan barang, lukisan maupun pahatan, itu dititipkan pada galeri kita. Ya kita terima dengan kita jualkan. Saya bilang sama beliau-beliau, anak-anak muda, monggo kalau mau titip silahkan, ya, Mbak. Kita tidak kalaupun nanti laku, kita tidak Mbak, minta apapun, kita tidak minta apapun. Yang penting anak-anak ini bisa tersalurkan bakatnya dan terjual, Mbak. Dan punya wadah gitu ya. Iya, Mbak, betul, Baik, Mbak. Pak, di sini menggerakkan UMKM di Kabupaten Jepara melalui galeri lukisan karya dari anak-anak Jepara, terutama ini lukisan pahatan ukiran 3 dimensi ya, Bapak. Iya, betul. Menurut sorotan Bapak Kabupaten Jepara tentang UMKM ya, Bapak. Sorotan Bapak tentang UMKM di Kabupaten Jepara sudah sejauh mana sih, Pak? Apakah saat ini sudah mulai berkembang baik atau harus seperti gimana gitu, Pak? Kalau menurut saya, Mbak, ini sudah berkembang baik. Memang tidak sekaligus bisa
langsung melejit gitu ya? Ya melejit tidak bisa Mbak, karena memang setelah pandemi itu semua agak lesu Mbak. Tapi ya insya Allah Mbak, dari pemerintah juga mendukung, dari aparat-aparat bapak-bapak yang di kepolisian, di tentara juga mendukung, semua mendukung Mbak. Jadi inilah yang kita harapkan supaya perkembangan UKM itu maju kembali Mbak. Iya Bapak. Iya, tadi pelan-pelan ya Bapak, tidak bisa langsung melejit ya. Kita pelan-pelan untuk selalu memberikan dukungan UMKM yang ada di Kabupaten Jepara, dan Bapak lebih memilih ke karya-karya anak-anak Jepara ini ke galeri lukisan pahatan ukiran. Padahal sebetulnya banyak sekali Pak UKM-UKM yang lain begitu. Bapak lebih menspesialkan atau menggemari begitu ya kalau menurut pandangan kami di karya-karya ukiran lukisan 3 dimensi ini. Faktor apa Bapak? Karena betul Mbak. Karena saya juga hobi, dan selama ini yang saya lihat Mbak, saya tekuni ukiran 3 dimensi dari Jepara itu terbatas dengan pewayangan dan Ramasinta. Dan tidak ada lain seperti lukisan Van Gogh, lukisan Hendra Gunawan, lukisan Affandi. Nah, ini yang kita galakkan, Mbak. Karena anak-anak Jepara ini jagoan, Mbak, untuk mengukir apa saja ya. Artinya seperti wajah Bapak maestro kita Affandi. Itu ya, itu ditata dengan detail sekali, bagus sekali. Iya, betul. Dan keren. Itu yang menjadikan saya kagum ya, Mbak, kagum. Generasi muda sekarang ini, notabene Jepara ini kan kota ukir ya Bapak. Kalau kita melihat generasi muda sekarang ini, penggemar ukiran pahatan 3 dimensi semakin lesu kalau kita menilai ya Bapak. Tetapi dengan adanya Jepara Modern Art and Gallery ini, mereka seperti bangkit kembali begitu, dengan karya-karyanya, dengan hasil-hasil yang sangat luar biasa yang sudah terpampang dan terkumpul di gedung megah di Ngabul, Jepara Modern Art and Gallery. Itu dampak atau semangat support dari seorang Bapak Haji Pawoko. Sebetulnya Bapak Haji Pawoko ingin generasi muda kedepannya ini bagaimana Bapak? Begini Mbak, saya pernah keluar negeri Mbak, lihat situasi di sana, lihat bagaimana kerajinan-kerajinan di sana. Ternyata di sana itu kerajinan hanya terbatas Mbak, lukisan. Untuk pahatan itu hanya tertentu Mbak. Di Cina itu ya, sama di Italia Mbak. Sedangkan kita, pahatan kita itu kita untuk misalkan contohnya Naga 9 Mbak. Pahatan Naga 9 itu sulit sekali Mbak. Saya belum pernah lihat di mana-mana Mbak. Tapi saya di galeri kita sudah ada anak-anak Jepara yang membuat pahatan 3 dimensi Naga 9. Nah, halus banget. Iya, itu dikagumi sama semua orang Mbak. Semua orang yang datang ke sana pasti melihat Naga 9 itu kagum mereka. Dan itu juga terjual di Singapura, sama satunya di Jakarta. Ada yang dari Banten juga Mbak. Ada yang dari Bali juga membeli itu. Entah mereka di sana dibuat apa, saya tidak tahu, tapi mereka suka sekali itu. Baik Bapak, sosok Bapak Haji Pawoko ini benar-benar dikagumi di masyarakat Kabupaten Jepara, dituakan sebagai tokoh yang menginspirasi kita semua. Kembali ke kegiatan-kegiatan yang Bapak geluti, Bapak jalani, masih sebagai paguyuban yang Bapak ikuti, termasuk juga sebagai sosok penasehat di sini, yang kemarin sempat kita lihat ya Bapak, progresnya, ada Harley, Rockstar juga. Di situ sebetulnya motivasi Bapak untuk kedepannya buat Kabupaten Jepara. Ini sebetulnya anak saya Mbak, yang namanya Mas Edo itu. Oh, iya. Dia sponsor Mbak, sponsor seluruhnya. Gitu ya. Karena dia punya rokok Rockstar itu Mbak.
dia memang tidak mau tampil Mbak, tapi saya yang suruh tampil. Jadi sebetulnya itu anak saya. Kalau yang untuk motor besar Mbak, itu grup, karena dia sebagai ketua atau apa, tapi dia tidak mau, dia harus di belakang layar saja. Jadi saya hanya mensupport anak saya Mbak. Rockstar itu rokok anak saya. Dan itu yang mensponsori semuanya. Iya, dan sepertinya Rockstar ini satu-satunya pabrik rokok yang ada di Kabupaten Jepara ya Bapak? Iya Mbak. Luar biasa keren. Harapan Bapak, motivasi Bapak untuk semua generasi muda di Kabupaten Jepara supaya tadi sempat Bapak sampaikan guyup, rukun, damai, dan selalu bekerja sama begitu. Kedepannya harapan Bapak seperti apa? Iya harus Mbak, harus guyup rukun Mbak. Saya memang selalu setiap saya ada undangan, saya selalu gemakan kalau kita itu memang tidak satu suku. Kita lain-lain suku, banyak suku, tapi kalau kita bersatu, alangkah bahagianya Mbak, alangkah indahnya Mbak, betul Mbak. Dan Rockstar mendamaikan semuanya lewat Bapak sebagai sosok penasehat untuk generasi muda. Luar biasa, terima kasih Bapak, semoga ini menginspirasi dan UMKM Kabupaten Jepara semakin melejit naik, semakin berkembang bagus. Amin. Jepara Modern Art and Gallery juga semakin jaya dan peminatnya semakin luar biasa. Amin Mbak, amin Mbak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ku dengar alunan lagu bersenandung, melodi cinta yang menggebu di dalam hati yang terpaku. Namun apalah dayaku, rembulan gelap di malam yang gelap membisu, hanyalah bayangan yang semu. Akhirnya kasihku tak sampai, maafkan aku. Begitu lama ku ingin kucurahkan gelora cinta yang lama bersemayam. Tetapi aku tak mungkin mengatakan biarlah cinta hanya sebatas angan. Aku bukanlah rembulan seindah yang kau bayangkan, tetapi redup dan tiada bersinar. Dengar alunan lagu bersenandung rindu, melodi cinta yang menggebu di dalam hati yang terpaku.
senandung rindu. Melodi cinta yang menggebu di dalam hati yang terpaku. Akhirnya kasih pun tak sampai.